Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini saya mau bagi-bagi tips sedikit bagaimana trik dan triksnya kita membeli laptop yang bekas. Mungkin ada yang pengen beli laptop atau ganti laptop, tapi karena kondisi seperti ini budget terbatas, sehingga kita cari yang alternatifnya adalah laptop bekas. Apa aja sih yang kita cek di laptop bekas agar tidak kecewa nantinya? Mari kita bahas selanjutnya di video ini. Stay tune. Oke guys, kita mulai ya. Pertama, pastikan dulu berapa budget teman-teman. Banyak pilihan merek sih. Ada Asus, Acer, HP juga banyak. Semuanya bagus sebenarnya. Yang penting gimana kita bisa mengecek kebutuhan dan budget yang kita punya. Nah, masalah lanjutnya adalah fungsinya buat apa, kebutuhannya apa sih. Kalau hanya buat untuk browsing, buat kayak office harian, Excel, itu RAM 24 sudah cukup sih, nggak usah yang tinggi-tinggi banget. Tapi kalau untuk misalnya nanti kita buat game berat, aplikasi grafis, nah itu mungkin butuh RAM yang agak tinggi ya, di atas 4. Terus VGA card-nya juga harus yang tinggi, karena VGA card dan prosesor di laptop ini tidak bisa diganti ya teman-teman, kecuali hard disk. Jadi ya kalau mau ganti ya ganti laptopnya, itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah cek di barangnya. Let's go. Oke guys, pertama kita cek body ya, body dan fisiknya dulu nih, secara visual atau penglihatan kasat mata aja lah. Lihat di area-area pinggiran, terutama pinggiran nih, pinggiran ujung-ujungnya ini rentan nih. Kalau laptop sudah pernah jatuh, biasanya itu ada bekas dan retak atau malah retak parah atau pecah. Jadi itu nggak rekomendasi ya. Usahakan yang semulus-mulusnya, ataupun ada rusak ya yang dimaafkan sekedarnya ya. Fisiknya secara keseluruhan, memang beli barang secondnya harus sabar sih, nggak bisa buru-buru kayak beli barang baru gitu. Lanjut kita buka ya. Nah, ini juga lihat nih fisiknya nih, penampilan ujung ke ujung agak teliti, atas bawah kanan. Lihat nih, terutama perhatikan di engselnya. Engsel ini rawan juga nih, laptop buka tutup beribu-ribu kali. Lihatin, nah gerakannya harus agak kasat ya teman-teman ya. Dan juga di area LCD nya dilihatin nih, apakah ada kerusakan atau bengkok yang parah. Oke, kita lanjut nyalakan ya. Kita coba nyalakan. Oke, kita lanjut coba di keyboard ya teman-teman ya. Ini saya buka teks dokumen nih buat mastiin keyboardnya oke atau enggak. Kita lihat, nah ini blank kosong. Silakan kita ketik sembarang atau random tombol-tombol yang mau dicek, apakah semuanya berfungsi dengan baik dan lancar. Biar ini agak lama kita ngecek, yang penting nggak kecewa nanti pas beli ya. Ini bisa urut, bisa semua sekaligus, atau di random aja, diacak aja mana yang mau dites. Terutama nanti di enter ya, enter juga sama spasi itu sering digunakan, jadi rentan rusak. Oke, nah sini bagus. Lanjut kita ke touchpad atau mouse-nya laptop di sini ya. Lihat nih gerakannya, sesuai enggak kecepatannya, terus tombol-tombol dari touchpadnya juga berfungsi enggak dengan baik. Oke, kita lanjut ke cek layar. Layarnya liatin ya, tadi notnya di fullin aja, jadi kelihatan tuh mana yang dead spot. Nah, kebetulan saya ketemu ini contohnya nih, dead spot 1 nih. Nah, lihat nih apakah mengganggu. Selama nggak mengganggu ya nggak masalah.
Dan ini juga bisa dibuat trik nih supaya kita bisa nawar harganya kalau ada dead spot yang dead pixel ya di LCD-nya. Kalau menurut saya sih kalau cuma kecil ya dimaafkan lah. Lalu lanjut kita ke WiFi nih, internetnya. Nah ini penting nih di zaman sekarang ini. Silakan teman-teman aktifkan HP-nya, hotspotnya dinyalain, coba dikonekin. Apakah bisa connect? Karena ada sebagian yang nggak bisa connect. Nah, connect coba di browsing, buka YouTube atau apapun. Harusnya lancar. Oke, teman-teman, lanjut kita ke webcam. Nah, webcam ini perlu juga nih. Nanti siapa tahu mau Skype atau meeting online, silakan buka di setnya ya, di pengaturan di start menunya di Windows-nya. Cari aja, ketik aja kamera di setnya. Nah, di kamera ini kita pastikan apakah merekam sesuai gambarnya. Ya, di sini coba. Nah, ini berhasil ya. Berarti bagus. Oke, kita lanjut lagi. Ke port-portnya ya. Port USB terutama. Sini ada 2 di kanan. Bang handset dites juga. Kiri ada HDMI dan lain-lainnya ya, colokan cas juga. Nah yang pasti nih yang sering rentan nih di USB-nya, USB port. Nanti coba teman-teman pakai mouse aja, mouse-nya dicolokin di satu-satu semuanya, apakah berfungsi mouse-nya, nanti buat mastiin. Nah kalau yang lainnya relatif aman ya, paling ya dicas sama handset nanti yang mungkin perlu dicek kalau pengen ngecek lagi, tapi biasanya aman sih ya. Kita lanjut lagi teman-teman di ini ya. Nah nih baterai, nah dicek baterai nih, ini dicek nih. Mungkin cara simpelnya adalah delete aja tuh angkanya, cabut chargernya. Kalau turunnya cepat berarti itu adalah baterainya rusak, atau pas dicas juga cepat naiknya tuh juga rusak. Harusnya normalnya casnya lama, turunnya juga lama. Baterai ini lumayan mahal juga sih, jadi ya dicek juga perlu nih. Oke, kita lanjut. Sekarang cek spesifikasinya. Caranya bisa set atau pakai run Windows tahan sama R. Yap, akan muncul DX. Kita ketik DX diag ya, DX DIAG. Ini untuk ngecek semua komputer sama ini. Nah, tunggu berapa detik. Dan cara nih ya, teman-teman bisa cek sini, banyak nih informasi di sini, mulai dari model laptopnya, tipenya, prosesornya, BIOSnya, RAM-nya, terutama RAM ya, lihat ini ada 4 GB nih contohnya di sini. Nah, prosesornya speednya berapa, tipe berapa, kelihatan di sini. Oke, nah di sebelah kanan tuh di atas geser lagi, itu ada display. Nah itu VGA ya, display grafik cardnya lah istilahnya. Nah ini lihat nih, usahakan dapat yang tinggi di atas 1 GB. Ini nanti buat main game dan macam-macam lainnya, jadi nggak berat. Tapi biasanya sih kalau laptop nih yang lama agak susah sih, yang tinggi-tinggi ya minimal 1 lah. Oke teman-teman, itu ya informasi yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba membeli laptop yang baru atau second dengan rasa baru. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat buat teman-teman. Makasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.